Gen Z sekarang itu bisa nggak sih punya rumah? Harus optimis bisa. Optimis ya? Betul. Kalau UMR Mas? Nah itu kita coba atur skalanya, skala penggunaan uangnya juga tadi gitu. Iya. Jadi ya Bisa ya? masing-masing lah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih rekan Sibambu semua? Nah, ini ada program terbaru dari Sibambu Studio. Kita akan ada podcast yang mana podcastnya itu kita namain cerita ke arsitek nih. Kenapa kok cerita ke arsitek? Karena teman-teman semua itu banyak banget yang tanya seputar hunian, seputar rumah impian itu seperti apa dan lain-lain. Kita akan bedah di sini. Nggak ada di konten manapun karena kita langsung tanyakan langsung ke arsitek kami kayak gitu. Dan tak kenal maka tak sayang, karena memang ini belum ada yang sayang sama saya ya. Gitu kan. Ya betul. Perkenalkan, di sini saya Bayu. Di sini akan memandu jalannya podcast ini. Ya nanti teman-teman semua kalau yang ngikutin konten Sibambu Studio pasti tahu saya karena di TikTok ada nih kayak gitu. Dan saya nggak sendirian karena di sini ada arsitek senior kita di Sibambu Studio. Selamat siang Mas Alvin. Selamat siang Pak Bayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak? Cil, sehat juga Pak Bayu. Istri? Alhamdulillah. Lancar-lancar. Udah punya rumah Mas? Insya Allah. Nah, optimis. Optimis Optimis ini karena punya, ngomongin rumah. Betul. Karena ngomongin rumah di sini teman-teman semua pasti banyak yang tanya kan, Minbo ini ukuran lahan segini itu berapa sih? Minbo caranya bikin rumah impian itu seperti apa? Konsultasi ke Sibambu Studio seperti apa? Nah di sini mendengar teman-teman semua atau menjawab pertanyaan dari rekan Sibambu semua, langsung saya tanyakan nih ke arsiteknya. Dan ada beberapa pertanyaan yang tentunya bikin resah juga karena teman-teman di Gen Z ini sempat tanya, Mas kalau Gen Z itu bisa nggak sih punya rumah sendiri ya gitu. Ini pertanyaan yang langsung bikin aku nggak bisa tidur nih. Iya juga ya, Gen Z sekarang bisa nggak ya punya rumah kayak gitu kan. Langsung kebayang orang tua dulu bisa punya rumah dengan nabung atau dengan kerja, dan sekarang kalau di zaman sekarang kayak impossible kayak gitu kan, kayak gitu. Nah ini langsung kita tanyakan langsung ke Mas Alvin. Mas Alvin, Siap. Menurut Mas Alvin, Gen Z sekarang itu bisa nggak sih punya rumah? Harus optimis bisa. Optimis ya? Betul. Walaupun Banyak hal yang harus diikhtiarkan seperti itu. Tapi banyak hal juga yang bisa kita capai juga gitu. Bukan angan-angan aja sih, tapi kita bisa gapai itu dalam beberapa metode lah gitu. Mungkin kita nanti bicara hal itu juga gitu. tapi mengingat itu lahan sekarang itu mahal-mahal loh Mas. Bener, kalau contoh case rumah tipe 36 aja deh ya Mas Bayu ya. Dulu tahun 2012 harga 100 sampai 200. Sekarang udah hampir 500 Mas Bayu. Hampir 500 tuh kerja harus berapa jam? Nah, itu. Per bulan harus nabung berapa gitu kan, belum kebutuhan hidup. Nah, jadi tapi kita harus optimis gitu ya. Cita-cita bareng punya rumah sendiri gitu. Atau nunggu rumah dari pemerintah? Saya stuck dikit. Lanjutkan. Oke. Ya. Nah, biasanya itu Gen Z itu memang punya kebiasaan nih. Habit ya. Habit ya betul. Itu yang kadang itu yang terlewatkan itu nabung buat rumah. Benar. Biasanya itu. Betul. Apa Mas? Ini yang Gen Z banyak nih. Oh, banyak ngopi. Terus. Apa Mas? Healing. Oh, healing. Maca dulu Maca gosok. Ini lagi trial tuh, lagi viral tuh maca gosok. Nah, itu kebiasaan itu menurut Mas Alvin gimana nih? Betul. Apakah ini harus diteruskan? Ya kalau soal itu kan kebutuhan juga ya, entertain, hiburan buat diri pribadi, tapi kita harus bagi porsinya gitu Mas. Misalnya kita ada metode 50 30 20 tuh. 50 kebutuhan, 30 kita hibur diri sendiri untuk menjadi self reward lah gitu. Karena kalau nggak self reward nanti Stres bos. Nah itu dia. Apalagi Gen Z sekarang kan fenomenanya apa? Mental health bos. Jadi kita harus atur tuh 30% tadi untuk self reward. Nah 20% kita sisihkan untuk nabung
Nabung di sini kan Nabung. banyak cara lah, bisa macam-macam gitu. Kalau UMR Mas, gajinya Nah, itu kita coba atur skalanya, skala penggunaan uangnya juga tadi gitu. Iya. Jadi ya gimana Bisa ya? masing-masing lah, betul. walaupun pendapatannya itu enggak 2 digit lah gitu, tapi pasti bisa nabung kok. Teman-teman semua yang Gen Z, Betul. Minggu sarin nabung ya buat beli rumah. Siapa tahu nih di program ke depan nih dari pemerintahan kita dapat tanah gratis gitu. Amin. Amin, betul. Itu harusnya udah terrealisasi sih itu sih. Harus ya Bukan nih. hak kita itu ya. Harusnya kan hak kita itu ya tanahnya. Iya. Kan kita kan hanya sewa nih. Oh, siapa? Oke, lanjut Pak. Dilanjutkan. Nyenggol sana nih. Masuk ke inti utama Pak. Bentar nih scroll dulu nih ya. Nah, itu Pak. Nih, ada pertanyaan nih, titipan nih. Boleh, Tantangan siap. paling ngeselin kalau mau ngejar rumah mewah versi kita tuh apa nih? Oh, kita bicara konteks mewah ya. Ah. Tadi kan kita bahas rumah ya. Ah. Rumah buat Ini pertanyaan titipan Oke, nih. mewah ya. Mewah nih. Mewah Mewah kan loh. artinya banyak macam-macam Mas Bayu. Betul. Perspektif Mas Bayu akan mewah sama saya kan beda. Beda. Kalau Mas Bayu apa mungkin mewah dalam artian Mas Bayu itu apa? Rumah mewah itu. Rumah mewah sih ya kelihatan di interiornya aja sih kalau aku. Oh, lebih ke dalam ya, bukan Dalam luar ya, berarti ya. bukan Oh. luar sih. Biar luar mah biasa aja kayak gitu. Oh, gitu. Jadi, Tapi dalamnya nah itu sih kalau dari segi arsitektur sebenarnya mewah itu kan nggak selalu melulu glamor ya, nggak selalu melulu dia pakai Wah, gitu. wah benar, wah heboh gitu heboh. kan. Memang ada diferensiasi arti mewah kalangan dulu sama sekarang. Kalau dulu kan kita pasti lihat mewah tuh klasik ya kan, Kasih. bidang marmer besar, Betul. terus apalagi ya, rumah yang tinggi besar, kokoh gagah itu mewah lah. Kalau sekarang kita ada semiotik di situlah perbedaan arti gitu. Jadi kalau mewah sekarang tuh kita bisa ambil dari color palette, bisa ambil dari bentuk geometris, bisa ambil dari materialnya yang digunakan. Jadi macam-macam lah. Gitu sih. Kalau arsitek ini sering desain rumah mewah itu pasti juga pernah ngebayangin nggak sih? Ini langsung tanya ya nih. Mas Alvin pernah nggak ketika desain itu juga ini rumah yang pingin nih kayak gitu? Ya aku pingin kayak gini nih kayak gitu. Pernah nggak sih? Pernah Mas. Dan itu memang ada kecocokan behavior juga dengan klien sih. Ini kayak wah ini mirip banget sama aku nih gitu kan. Yang notabene aku introvert, suka di rumah gitu kan. Jadi kalau rumah impian saya pribadi ya, saya pengen punya rumah luas. Berapa Mas? Lahannya itu cukup besar dibandingkan luas bangunannya. Dalam artian tamannya gede Mas, taman belakang besar, taman depan besar, sehingga bisa ngasih efek healing gitu loh Mas. Karena kalau kebutuhan ruang besar dan luas itu saya repot juga nyapu dan ngepelnya Pak gitu. Jadi harus mandiri kan, nggak pakai rewang. Jadi saya lebih fokus terhadap fitur apa yang pengen dihadirkan di rumah gitu. Kalau makin tua kan pasti butuh fitur yang sifatnya calmness, tenang ya kan. Jadi taman lah kita boost gitu. Kalau saya pribadi gitu sih Mas. Rumah impian saya. Itu rumah impian Mas Alvin. Impiannya itu punya lahan berapa sih kalau buat mengadopsi itu keinginan itu? Kalau lahan sih ya 200 meter, 300 meter sih harusnya udah cukup ya dengan kebutuhan saya pribadi ya, yang nggak terlalu banyak kebutuhan primer kayak butuh ruang keluarga besar banget, kamar tidur besar banget, kamar mandi butuh bathtub nggak perlu gitu. Yang penting sih kita menciptakan banyak momen indah. Nah, momen indah kan bisa tercipta dari hal komunal, ruang-ruang komunal kayak ruang keluarga, taman yang luas. Jadi kita banyak tempat-tempat estuari lah, tempat-tempat muara kumpul gitu. Jadi fokus saya sih lebih ke untuk menciptakan momen itu. Momen ya. Jadi fokusnya di ruang komunal gitu. Menciptakan momen di rumah itu. Tapi Benar. mewah nggak nih? Mewah dong. Mewah. Kalau mewah saya pribadi, kita lihat rumah warna hitam mewah nggak Mas? Mewah bos. Mewah ya. Mewah lah. Gitu. Nah, jadi kita coba boost mewah itu dari makna lainnya, bukan makna glamor ya Mas. Dari betul. warna. Kan mewah itu bisa timbul dari efek wah. Efek wah kan bisa timbul juga dari material-material yang jarang digunain tapi tiba-tiba digunain. Sama warna palet yang jarang digunain tapi diterapin. Jadi gitu. Kalau kita lihat kafe dan kantor kita di Sentul kan itu full hitam ya. Itu mewah juga. Mewah dalam artian kita kaget lihatnya. Wah, full hitam gitu kan. Full black dan lain-lain gitu sih. Mungkin kita mainin efek itu aja, efek wah dan surprising itunya. Itu rumah impiannya seorang arsitek kayak Betul, gitu. amin, semoga nular ke teman-teman semua ya. Amin. Sholawatin guys. Kayak gitu kan. Alhamdulillah. Ini nanti ketika
ini sebentar nih, kalau ngomong ini rumah seorang arsitek kan kayak gitu ya, kayak gitu. Ada target nggak nih Oke. buat menuju ke rumah mewah Betul. itu? Mau rumah impian lah. Target kan doa juga ya Mas. Ya? Iya dong. Nah, kalau doa kan doa terbaik-baiknya lah. Secepatnya Kalau bisa lah. tahun depan. Amin. Gitu. Jadi sultan ya? Jangan nanggung-nanggung kalau doa Mas. Jadi sultan benar-benar wah. Cukup bersyukupan aja lah, bersyukupan aja. Berkecukupan. Betul. Ini kenapa kok saya ngomongin sultan, karena banyak di Indonesia itu sultan-sultan juga kan, yang Benar. rumahnya itu memang mencolok, glamor juga kan. Betul. Kan, gitu. Pernah nggak Mas Alvin itu dapat klien itu ngedesain rumahnya, itu kelihatannya sultan sih kayak gitu. Tapi ternyata biasa aja gitu. Pernah nggak? Biasa dalam apanya nih? Dalam rumah, bentuk rumahnya? Bentuk rumahnya atau seleranya, Oke. atau permintaan atau requestnya gitu. Betul. Ya kita pasti banyak menemui beberapa karakter klien ya, dimana kita karena konsultasi Pak, jadi harus menyesuaikan dengan habit masing-masing klien gitu. Ada juga sih pengalaman seperti itu, jadi dimana klien tuh memang ya sultan, tapi request terhadap kebutuhannya tuh nggak macam-macam. Ya muara akhirnya pasti untuk itu tadi komunal yang kayak saya tadi sebutin. Saya butuh ruang komunal yang besar, untuk gitu ngumpulin anak-anak, ngumpulin saudara gitu. Untuk tampak tuh nggak perlu mewah-mewah karena yang nikmatin kan cuma orang luar, bukan saya Pak gitu. Jadi saya pengen betul. dalamnya lah yang dibuat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi ya kita kalau di Bangun Studio kita nyesuaiin sama banyak sekali request sih. Makanya itu kenapa tagline kita setiap rumah punya cerita kan. Jadi ya beda rumah beda cerita, beda rumah beda bentuk. Beda. Jadi nggak ada bentuk yang sifatnya sama gitu kan. Kalau lebih gitu. Setiap rumah punya cerita. Bener. Jadi setiap desain tuh ada ceritanya semua. Betul. Pasti harapannya kita setiap rumah ada ceritanya. Gitu. Jangan sampai hanya sebagai fisiknya saja gitu. Betul. Karena kalau fisiknya aja kan pasti kalah kan. Maksudnya kita main mewah-mewahan. Ada yang lebih mewah. Ada yang lebih mewah lagi. Main elegan-eleganan tetap ada yang lebih. Nah, kalau kita coba sematkan value cerita, value yang sifatnya abadi sifatnya gitu ya, dan diresapi banget oleh klien, bakal lebih sustain Pak. Sustain dalam arti puas terus sama rumahnya, nggak akan rasa bosan. Ada nggak yang Mas Alvin desain ceritanya itu dalam banget atau ngena banget nih di Mas Alvin yang selaku arsitek nih? Oke, jadi contohnya project kita di Lahat Pak, Sumatera Selatan berarti ya, dekat sama Palembang. Itu yang menarik banget dari ceritanya adalah bagaimana cara kita mentransformasikan cerita perjuangan dari nol sampai titik sekarang di desain gitu, di denah maupun di fasad. Tapi kalau secara konkret yang kita terapkan tuh di fasadnya Pak. Di fasad tuh kita buat alur Pak, alur storyline gitu. Jadi elemen fasadnya tuh dari kiri sampai ujung tuh nyambung semua. Jadi dia membuat storyline yang ada obstacle-nya, rintangan pasti kan perjuangan dari rintangannya. Nah, rintangannya itu kita wujudkan dalam bentuk segitiga limasan gitu. Emang ceritanya apa sih? Nah, singkat cerita sih, jadi klien ini sepasang suami istri yang dimana bapaknya kerja di bidang perminyakan gitu. Tapi untuk sampai tahap itu kan pasti banyak hal yang dilalui gitu, betul. Sampai ke luar negeri juga Pak. Sekarang tuh. Jadi benar-benar yang kita highlight tuh perjuangannya tadi gitu. Oleh karena itu kita buat storyline tadi di fasad gitu. Jadi elemen fasadnya kita sambungkan dari titik A sampai B tanpa terputus dengan banyak obstacle yang kita hadirkan, sehingga klien tuh ketika ngelihat rumahnya dari jauh tuh, wah ini ceritanya perjuangan kita sih gitu. Sambil lihat rumahnya jadi ya kan, sampai ada storyline-nya, wah ini kita banget, dan harapannya bisa bisa terharu lah gitu ya. Gitu. Jadi itulah, jadi banyak hal yang bisa kita terapkan di desain Pak. Oke. Itu masih muda? Udah 40-an sih. Udah 40 ya. Jadi memang proses untuk mencapai ke sana itu benar-benar perjuangan banget ya. Benar. Jadi teman-teman semua yang penasaran rumahnya itu seperti apa, bisa kepoin YouTube si Bambu Studio di cerita rumahnya. Betul. Mungkin nanti bisa disematkan linknya tuh di YouTube, nanti bisa lihat bareng tuh. Nah, kalau untuk klien yang muda nih, klien yang muda ada nggak? Jadi Mas Alvin dapat klien ini ternyata masih muda banget, mungkin bisa kategori milenial atau Gen Z lah. Tiba-tiba
desain di si Bambu Studio, kemudian cerita nih kayak gitu. Pernah nggak? Banyak Pak, banyak. Oh, ada ya? Yang seumuran saya juga ada Pak, Oh, ada? bahkan lebih muda gitu. Saya kan 98, ada yang tahun 2000, tahun 97 udah pesan di kita Pak. Berarti kan itu bukti kalau kita ikhtiar bisa Pak Bisa, dapat ya. rumah gitu. Jadi Dan itu nggak dikit, teman-teman banyak. semua, teman-teman semua yang Gen Z, milenial jangan khawatir karena ternyata banyak klien si Bambu Studio itu yang masih muda-muda guys kayak gitu. Sudah sultan miliarder. Apa istilahnya? Kayak kalau muda apa ya? Sultan Muda muda, tuh- sultan muda gitu ya. Muda gitu. Banyak ya? Ada Pak, banyak Pak, betul. Jadi itu secara nggak langsung ngasih motivasi buat saya Oh juga, iya, iya gitu, betul Pak. betul. Harus bisa nih gitu. Dalam artian ya kita nggak tahu ya ada privilege macam apapun, tapi kan privilege tersebut kan didapatkan dari ikhtiar juga Pak. Gitu. Banyak Pak, banyak. Dan pendekatannya beda Pak dengan klien-klien yang beda umurnya jauh gitu ya. Jadi kalau seumuran tuh pasti egonya lebih besar, sehingga kita harus bisa menyeimbangkan sama ego itu. Biasanya kita netralkan sama kaidah arsitektural sih, yang dimana requestnya bukan terlalu ya, lebih ke hal yang sifatnya terlalu boros gitu ya. Dalam artian desainnya terlalu ingin mencolok tapi Mencolok. harus mengorbankan banyak hal gitu ya. Jadi nggak efisien. Nah, Nggak kita efisien. singgung sama kaidah arsitektural gitu. Jadi bisa lebih efisien secara desain gitu. Tapi kalau untuk taste-nya, style desainnya, wah gitu Juara sih. kita didukung dalam artian kita bisa jalan bareng Betul. gitu. Jalan bareng Karena- kita pun kita ekspor juga, klien juga Ekspor. eksplor gitu. Jadi wah feedbacknya juga oke banget gitu. Nah, ini menarik karena memang biasanya kalau klien itu yang milenial atau Gen Z atau yang masih muda lah itu taste-nya keren ya kayak gitu kan. Betul. Tapi ada satu dua yang klasik Pak. Gitu. Oh, ada Betul. juga yang Tapi klasik kita coba bawa ke arah modern Modern klasik gitu. klasik. Jadi tetap trendy, tetap anak muda Anak banget. muda gitu. banget. Betul. Tapi mostly kontemporer kebanyakan. Nomornya Modern kontemporer yang looks-nya kotak ya kan, ada skin dari skinnya, ada tropis elemen hijau-hijaunya gitu sih. Mas, contohnya ada nggak Gen Z yang minta rumah mewah nih? Ada nggak nih? Rumah mewah dengan spesifik mewah glamor ada Pak tadi Ada Pak ya? yang tadi saya sebutin, ada yang suka klasik juga Suka kan. klasik. Tapi ada juga yang mewahnya tuh sama nih perspektifnya sama saya gitu. Mewah tuh nggak perlu kayak heboh, ada marmer besar, nggak perlu material mahal semua, tapi mewah yang dari color palette, dari bentuk gitu. Dan bahkan ada yang paham dengan konsep less is more tadi Pak. Sedikit tapi bermakna. Bermakna. Gitu. Jadi bukan sedikit dalam arti desainnya tuh kurang atau desainnya kayak lack of detail, bukan, tapi kita fokus pada hal yang esensial gitu. Sehingga kalau kita fokus sama hal yang esensial, potensi efisiensi bakal muncul gitu. Nah, itu ada juga sampai sana Pak. Wah, saya jadi kayak wah oke nih gitu kan, taste-nya sampai sana gitu kan. Jadi harapannya desainnya juga bisa maksimal. Jadi semangat ya desainnya. Ya setiap proyek kita semangat. Gitu, Bapak itu jebakan sekali. Dan setiap proyek semangat Pak. Tapi ada hal yang bisa lebih bergairah ke sayanya Pak. Gitu, Pak. Kopi bikin semangat ya. Itu Ini ada kopinya nih Pak. mungkin next podcast Pak boleh Pak. Oh iya boleh. Martabak ya Pak. Ada istri Pak. Oh iya ada istri ya. Ini karena ngomongin Gen Z yang rumah Benar, mewah. benar. Menurut Mas Alvin ini ada titipan pertanyaan. Bedanya ekspektasi rumah mewah zaman orang tua sama anak-anak Gen Z sekarang gitu. Nah itu Pak, tadi kalau orang tua kan pasti pengen nunjukin rumah secara aktualnya tuh gagah, heboh gitu kan. Jadi lebih ke pengakuan gitu Pak. Mindset dulu. Ya mostly saya dapatnya gitu gitu briefnya Pak ya. Kalau sekarang enggak Pak, sekarang tuh pengen looksnya sederhana tapi mewah. Dalam artian material yang kita gunain tuh material looksnya mahal tapi murah gitu. Oh iya. Beda Contoh sama kecilnya kayak kita sekarang lagi in banget penggunaan batu andesit bongkahan Andesit. besar Pak. Lebar 60, panjangnya 120. Itu tebalnya juga lebih dari 5 cm, tebal kayak ini monolit Pak, batu utuh gitu. Nah, solusi kita ya kita buat adukan plesteran dibikin seperti batu Pak. Finishingnya kita pakai cat tekstur batu. Wah, dari jauh dari dekat looksnya batu. Dapatlah kesan mewahnya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita, mungkin itu value-nya dari arsitek. Ya. Kita bisa memangkas hal yang sifatnya oh ini kayak susah digapai nih. Nah, tapi kita ada solusinya Pak. Gitu. Itu bisanya kalau konsultasi sama arsitek ya. Ya harusnya seperti itu Pak. Gitu guys. Jadi yang belum konsultasi ini promosi ya. Terus kalian
Yang belum konsultasi sama arsitek si Bambu Studio, silakan, karena ada program konsultasi khusus sama arsitek nih. Bisa kepoin Instagramnya si Bambu Studio. Mas Alvin, ini seputar Gen Z lagi nih. Siap. Rumah yang realistis nih Gen Z bakal bisa dimiliki. Oke. Atau simpelnya itu Gen Z itu layaknya tuh punya rumah tuh yang kayak gimana sih, yang mudah tergapai kayak gitu. Yang penting kan punya rumah kayak gitu. Ada yang kayak gitu loh. Betul. Ada namanya kita konsep compact house, Pak. Compact house. Compact house tuh yang dimana setiap konsep yang kita ajukan tuh setiap fungsinya efisien. Dalam artian nggak ada ruang yang fungsinya jadi ruang mati gitu. Jadi semua ruang tuh ada secara fungsi itu aktif gitu. Dalam artian nanti tujuannya lebih ke bisa mangkas budget juga gitu. Ya. Jadi kalau dari desain sebenarnya kita bisa arahin ke hal yang sifatnya tadi less is more, Pak. Jadi less is more tuh kita nggak fokus banyak-banyakin make up di rumah. Make up tuh dalam artian fasadnya banyak tempelan dan lain-lain yang jadi nggak berfungsi gitu. Tapi kita fokus dalam hal yang esensial yang sifatnya membuat rumah tuh looks-nya rapi, simple, secara geometris tapi muncul gitu dan berkarakter, Pak gitu. Berkarakter. Bener, karena kalau kita lihat lukisan dengan kanvas kosong di tempat galeri pasti lihatnya itu bermakna kan, Pak. Itu pun bisa kita terapkan di rumah juga. Bidang fasad yang polos, kotak tapi cara geometri itu menonjol, itu bisa ngasih efek wah juga gitu. Kita nggak perlu nambahin tempelan batu alam, nggak perlu. Simplicity itu juga jadi hal yang bisa dapat keindahan juga, Pak gitu. Tadi kalau konteks konkretnya lebih tadi material yang digunain tuh jangan yang mahal gitu ya. Meskipun kita pengen looks-nya mahal kayak tadi yang batu alam monolit ya kita cari opsinya gitu ya, pakai cat tekstur gitu. Terus ada juga kalau kita bahas teknis penggunaan desain denah yang kita buat tuh harus grid strukturnya harus rapi dalam arti nggak jaraknya tuh pas kayak bentang 4 meter 4 meter gitu. Jadi baloknya tuh nggak tinggi, jangan pakai bentangan yang panjang. Jadi banyak hal yang sih bisa kita coba capai secara realistis ya. Tapi kalau secara ekspresi rumah pastinya tiap Gen Z punya pandangan masing-masing. Tapi kalau umumnya kita bisa ke arah sana sih, less is more tadi, konsep less is more. Gitu. Jadi gitu teman-teman semua. Gen Z itu juga bisa banget punya rumah karena memang kalau konsultasi dengan arsitek itu yang soal material tadi lah. Betul. Yang tadinya mahal itu kita bisa istilahnya kita bisa pakai material yang lain tapi bisa menyerupai lah kayak gitu. Betul. Sebenarnya ada beberapa klien yang udah punya patokan budget nih, Pak. Yang kita lihat budgetnya memang nggak terlalu tinggi gitu ya, pas gitu ya. Tapi dalam artian kalau kita mendesain sesuai dengan budget pastinya gitu ya, saya khawatir klien tuh nggak bisa merasakan experience arsiteknya. Kita kan pasti ngedesain gitu. Kalau budgetnya segitu otomatis polosan dinding doang. Tapi klien nggak bisa ngerasain privilege dapat konsultasi arsitektur gitu. Jadi yang perlu kita jaga dari desain itu adalah luas bangunan, Pak. Karena luas bangunan itu akan mempengaruhi budget itu tadi untuk pembangunan. Sedangkan untuk material nanti kan kita akan buat maksimal secara desain, kita buat yang bagus. Nah, kalau nanti ketika pembangunan secara budget memang lebih tinggi, kita tinggal downgrade materialnya. Nah, untuk downgrade material nggak perlu arsitek, tinggal nyari material lebih murah. Nah, jadi kita harapannya setiap klien tuh bisa merasakan privilege tadi, value dari arsitek. Tapi kan untuk teman-teman Gen Z tahu itu semua kan harus konsultasi dulu kan sama arsitek kan. Betul. Nggak bisa asal ini dari mana sosmed gitu tempelin di rumahnya gitu kan. Betul. Jadi itu perlu ada konsultasi khusus ya ke kita ya biar dapat solusi lah, kita jadi bisa jadi solusi hunian gitu sih. Gitu guys, untuk teman-teman semua Gen Z jangan khawatir, pasti bisa punya rumah kok. Kalau nggak tahun depannya lagi ya nggak sampai 5 tahun teman-teman punya rumah impian. Amin. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak insight dari Mas Alvin. Makasih ya Mas ya. Sampai semoga bisa berguna di masyarakat. Amin. Minggu doain semoga cepat punya rumah. Amin. Bagi teman-teman semua, enaknya kita next podcast ngobrolin apa lagi ya? Coba komen di bawah ya. Kita doakan semoga teman-teman semua Gen Z, milenial di seluruh Indonesia segera punya rumah impian. Amin. Amin. Bye bye.